Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Aktor Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Salam otomotif, salam sukses, dan semangat selalu berkreasi. Dan semoga dilancarkan buat pemirsa, teman-teman semuanya, teman YouTube, dan buat yang menonton video ini dimanapun berada. Semoga bermanfaat informasi tentang tutorial di video ini bagi semuanya. Salam kenal dan salam berkarya. Oke teman, di sini saya akan coba untuk berbagi pengalaman di video saya yang lama, dan ada banyak komentar tentang masalah pada pengapian pada motor yang karburator ber-CDI DC atau CDI yang menggunakan aki. Oke, terima kasih atas luang waktunya dan semoga dilancarkan rezekinya. Oke teman, di sini saya ada sebuah komponen elektronik atau yang sering disebut dengan diode. Oke, dan kebetulan di sini sangat kecil sekali untuk ukuran diodenya. Dan di sini untuk diodenya mempunyai tanda atau bagian strip putih pada salah satu ujungnya, dimana kita bisa mengetahui dengan mudah dari komponen diode ini, yaitu pada bagian yang putih seperti ini adalah jalannya arus atau arusnya mengalir dari sebelah yang tidak ada tanda menuju ke strip yang putih ini. Jadi arah arus yang dialiri adalah ke satu arah saja, tidak berbalik atau saat pemasangan seperti ini tidak berfungsi. Oke, dari arus yang dialirkan melalui arus positif ke arus negatif. Oke, jadi di sini untuk cara kerja dari sebuah diode adalah arus positif dari aki kemudian dialirkan melalui diode ini ke negatif aki. Jadi di sini arus positif kemudian menuju ke negatif. Oke, ini adalah salah satu kerja dari sebuah diode yang mengalirkan ke satu arah saja, atau disebut dengan perubah dari arus AC atau arus bolak-balik dari spool mesin, kemudian dirubah searah ke yang bertujuan supaya bisa diterima oleh aki, dimana untuk arus DC ini mempunyai dua kutub positif dan kutub negatif. Itu fungsi dari diode ini sendiri atau cara kerja dari diode. Oke teman, dan untuk diode seperti ini bisa mengalirkan arus dengan bentuk fisik yang sangat kecil, sekitaran setengah ampere atau 500 miliampere. Oke, sangat kecil sekali, dan di sini banyak digunakan dalam dunia elektronik maupun di dunia otomotif. Dan di sini saya akan berbagi tips atau berbagi tentang pengapian dari CDI DC, dimana CDI DC ini sebelumnya juga saya dulu masih kurang mengetahui dari jenis CDI DC. Dan kebetulan di sini ada sebuah contoh dari CDI DC atau CDI yang menggunakan aki, dan ciri yang paling mudah saya ketahui atau saya lihat pada barangnya untuk CDI soketnya seperti ini. Ada soket di salah satu bagian plastik kotaknya seperti ini. Oke, dan untuk CDI seperti ini, oke, untuk harganya relatif lebih mahal karena bentuk fisiknya juga besar. Dan di sini ada beberapa komponen di dalamnya yang sangat banyak sekali, atau
tergolong kompleks atau rumit di bagian dalamnya, karena fungsi dari CDI DC ini adalah CDI yang sumber arus menggunakan aki 12 volt, kemudian dirubah menjadi keluaran arus AC 220 volt ke arah coil dari pengapian motor, seperti ini. Jadi untuk fungsinya atau cara kerjanya, ini dari aki 12 volt input ke dalam CDI nya, kemudian dikeluarkan arus melalui input coil. Di sini terdapat tegangan 220 volt AC saat motor kita on kan di kunci kontaknya. Oke teman, dan untuk keunggulan dari CDI DC, karena untuk motor sekarang ini semuanya menggunakan prinsip dari CDI DC, baik motor injeksi sekarang itu menggunakan CDI DC. Karena untuk CDI DC di mana arus yang bersumber dari aki tergolong stabil, untuk voltasenya tidak naik turun. Jadi untuk percikan di ujung busi pada motor yang menggunakan CDI DC, percikan di ujung businya sini saat putaran rendah atau stasioner atau gas belum dinaikkan, ini tetap besar atau stabil, baik putaran mesin itu rendah atau putaran mesinnya belum kita gas naik sampai gas penuh, itu tergolong cukup besar. Jadi di sini untuk CDI DC ini sistem pengapiannya lebih stabil di percikan ujung businya, karena disuplai oleh aki 12 volt, dimana untuk arus aki menggunakan arus DC ini tergolong stabil dan tidak naik turun, yang berbeda dari CDI AC yang menggunakan arus dari putaran mesin atau menggunakan 10 CDI, dimana saat putaran rendah itu arus yang dikeluarkan dari 10 CDI AC ini lebih sedikit. Jadi saat kita naikkan gasnya, percikan businya baru bisa mengeluarkan percikan yang maksimal. Jadi untuk CDI DC ini lebih maksimal baik pada percikan businya, baik putaran rendah maupun putaran tinggi. Ini adalah salah satu kelebihan dari CDI DC, dan kelemahannya adalah untuk harganya itu lebih mahal dibandingkan CDI AC atau CDI yang menggunakan 10 mesin. Dan di sini ada beberapa hal atau beberapa masalah pada CDI DC, dimana sebelumnya saya pernah membongkar dari sebuah CDI DC punyanya Vario ini. Dan di sini adalah bagian dalam dari CDI DC. CDI punyanya Vario 110. Ini sudah saya pernah bongkar di dalamnya. Untuk rangkaiannya seperti ini di dalam CDI nya. Ini sama-sama orisinil atau bawaan motor. Di sini ada beberapa komponen yang sangat banyak sekali. Ini ada kayak kotak seperti ini. Ini rupanya diode yang model, kalau di dunia elektronik itu SMD. Komponen SMD atau komponen yang seperti ini yang tertempel pada PCB. Ini ada kode Z6 atau D1. Ini adalah diode. Ini adalah rangkaian dari sebuah CDI DC,
dimana untuk arus yang dialirkan dari aki 12 volt kemudian masuk ke rangkaian ini yang saya pahami, kemudian diatur oleh IC di sini yang sangat banyak kakinya. Ini mengatur waktu pengapian dan mengontrol dari suhu mesin, baik dari jok dari motor Vario ini, karena banyak sensor pada Vario 110 yang memakai radiator. Ini ada pin-pinnya yang sangat banyak sekali. Seperti ini, pin-pinnya sangat banyak sekali. Dan di sini untuk fungsi utama atau lebih memudahkan dari cara kerja CDI DC, dimana di sini ada bagian kotak trafo kecil dan sebuah elko atau kapasitor DC di dalamnya. Dan di sini ada sebuah, ini sudah saya lepas, untuk kapasitor nonpolar atau kapasitor milarnya di bagian sini. Ini agak besar, warnanya biru, dan kapasitasnya untuk CDI DC ini punyanya Vario 155 atau 155J 400 volt sama, tapi untuk kapasitasnya yang 155 ini berarti memakai 1,5 mikrofarad pada CDI DC ini pada Vario. Kalau di sini 105 ini adalah 1 mikrofarad. Ini adalah salah satu rangkaian di dalam CDI DC. Dan di sini untuk trafonya ini yang saya ketahui, dan untuk beberapa rangkaian di CDI DC ini ada trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan dari sumber aki, kemudian dinaikkan, atau seperti inverter pada PLN, seperti inverter pada komponen elektronik, di mana inverter sendiri berfungsi untuk merubah arus aki 12 volt menjadi 220. Ini sama prinsipnya pada CDI DC, dimana kita ketahui untuk rangkaian di CDI Vario ini menggunakan trafo Vario, trafo seperti ini sama elko. Dan di sini sama untuk fungsinya merubah arus atau voltase 12 volt DC, kemudian dinaikkan dari tegangannya menjadi 220 volt AC, kemudian dikeluarkan atau diteruskan melalui coil seperti ini. Oke teman, dan untuk selanjutnya untuk skema dari modifikasi CDI DC ini, kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana rangkaian dari sebuah CDI DC untuk menaikkan dari percikan di businya. Jadi untuk CDI DC seperti ini, percikannya itu saat kita modifikasi atau kita rubah itu lebih besar atau lebih banyak percikan di ujung businya, dan berpengaruh sekali terhadap sistem pembakaran atau hasil pembakaran di dalam mesin, karena percikannya itu lebih kuat. Dan di sini telah saya coba pada motor Supra yang lama atau Supra 110, itu saya memakai CDI Shogun, dan saya modifikasi dari sistem pengapiannya, dimana untuk sistem
pengapian pada Supra lama itu memakai CDI AC atau CDI dari 10 mesin. Kemudian saya coba memakai CDI DC, CDI yang menggunakan aki, dari CDI yang menggunakan aki punyanya Shogun lama atau CDI Shogun. Ini yang sering dipakai di dunia mekanik atau bengkel. Jadi saya rubah dari CDI AC seperti ini, CDI yang menggunakan mesin. Ini saya rubah menggunakan CDI DC yang memakai aki, dimana saya memakai CDI Shogun. Dan di sini saya akan berbagi tips atau rangkaian pada CDI DC supaya nanti saat kita tambahkan sebuah kapasitor non polar atau kapasitor AC, ini tenaganya atau percikan di businya itu lebih besar dan kuat. Oke, untuk kapasitornya saya memakai punyanya mesin cuci seperti ini. Oke, mesin cuci 2 tabung. Ini sudah saya pernah coba dan teman-teman bisa simak di video sebelumnya yang ada thumbnail modif CDI DC. Di situ sudah lengkap dari perkabelannya maupun hasil tesnya, di hasil percikannya pada motor Supra yang memakai CDI Shogun. Dan saya tambahkan dari kapasitor punyanya mesin cuci, dan di sini punyanya kapasitor mesin cuci 2 tabung, dimana ini saya gunakan yang 11 mikrofarad. Untuk kabel warnanya adalah merah dan biru, dan untuk rangkaiannya di sini saya akan gambarkan. Untuk kemarin yang bertanya tentang atau berkomentar dari sistem pengapian CDI DC atau CDI yang menggunakan aki, sumber dari aki. Di sini saya gambar rangkaiannya untuk CDI DC. Di sini ada aki 12 volt. Di sini ada aki 12 volt. Ini ke body atau negatif aki. Di sini plus aki. Oke. Dan untuk plus aki ini menuju ke kunci kontak. Dari kunci kontak ke CDI. Dari CDI ke coil. Dari coil ke busi. Busi simbolnya seperti ini. Saya dulu sekolah di STM seperti ini. Dan di bagian CD ini ada kabel warna biru, strip putih. Ini ada jalur ke pulsar dari magnet. Pulsar dari magnet. Ini ada magnet dari mesin, magnet. Ada backup, backup kotak pada magnet. Kemudian di sini ada tonjolan backupnya. Dan untuk backup atau pulsar, di sini ada sebuah backup atau pulsar seperti ini. Untuk pulsar di dalam mesin, di magnet ini ada kotak hitam dan ada tonjolan besi seperti ini. Ini pulsar yang memakai satu kabel. Kalau
punyanya Honda ini rata-rata memakai satu kabel, dimana untuk outputnya ini ke satu kabel ke CDI, dan satu lagi ikut ke ground atau body dari motor. Jadi output dari kabel ini saat keluar dari mesin itu cuma satu. Untuk warnanya kabelnya biru strip putih. Ini kita gambar. Dimana untuk fungsi dari pulser, fungsi pulser adalah mengatur terjadinya percikan pada busi saat dimana diperlukan sistem pembakaran di dalam mesin. Jadi saat di dalam mesin membutuhkan pembakaran pada saat BBM dan udara dikarburasi atau dicampur pada karburator, kemudian menjadi uap udara dan BBM, kemudian masuk ke dalam piston atau ke dalam mesin, kemudian terjadi tekanan kompresi, di mana saat sebelum mencapai 15 derajat sebelum TMA ini harus terjadi percikan pada busi, di mana di sini diatur oleh sebuah pulser yang melewati dari tonjolan pickup atau kotak besi pada magnet, sehingga terjadi percikan di ujung businya. Ini adalah salah satu fungsi dari fungsi utama dari pulser. Ini adalah kerja dari sebuah CDDC, di mana kita bisa menambahkan rangkaian pada CDDC. Ini untuk modifikasi pada CDI DC saya menggunakan kapasitor minyaknya mesin cuci, dan di sini sudah saya coba pada motor Shogun, motor Supra yang memakai CDI Shogun. Untuk CD-nya ini bukan non ori, tapi setelah saya pakai beberapa minggu atau 1 bulan itu masih aman dan tidak mengalami kerusakan. Untuk jalurnya di sini untuk CDDC saya tambahkan di bagian input coil, di bagian sini. Ini saya tambahkan, ini adalah simbol kapasitor. Saya memakai 11 mikrofarad 400 volt di input coil. Kemudian yang satunya lagi ke bodi motor. Dan untuk pemasangan dari kabelnya ini, pemasangannya terbalik tidak masalah, pemasangannya bolak-balik tidak masalah. Jadi saya posisikan pada bagian di input coil, pada bagian input coil seperti ini ke CDI. Kalau warna punyanya Honda, di sini yang input coil ini warna hitam strip kuning. Saya masukkan seperti ini, saya pasang seperti ini, saya tambahkan seperti ini. Kita pasang bolak-balik tidak masalah karena di sini memakai kapasitor AC. Itu dong. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi tentang fungsi atau cara kerja dari CDDC dan modifikasi dari CDDC. Ini ada beberapa kelebihan dari CDDC, di mana untuk CDDC pada putaran mesin baik rendah maupun tinggi ini percikan businya tetap stabil atau tetap besar. Jadi ini adalah kelebihan dari CDDC, dan karena bersumber dari aki, jadi hasil percikannya itu lebih stabil atau lebih merata baik putaran bawah maupun atas, yang menyebabkan tenaga motor itu lebih enteng baik putaran rendah maupun putaran atas. Ini adalah kelebihan dari CDDC.
Dan di sini saya telah memodifikasi menambahkan kapasitor punyanya mesin cuci, dimana setelah saya tambahkan di sini untuk percikan di ujung businya ini lebih banyak atau lebih besar, lebih biru dari sebelumnya, dimana saat saya rasakan pada motor Supra itu yang saya gunakan sekitar 1 bulan, ini tenaganya lebih ringan dan tentunya BBM-nya juga lebih hemat. Ini tergantung dari setelan karburatornya itu sendiri untuk BBM-nya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan mohon dimaklumi dan bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.